Hai hai hai, selamat datang di podcastnya Mom. Di sini kita bakalan nemenin hari-hari kamu dengan obrolan yang seru-seru loh. Stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Mov. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana yang baik-baik aja ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kenalin, gue Alfi Bayhaki dari Mov 6 angkatan 57 yang saat ini akan ngebawain podcastnya Mov episode keempat ini selama beberapa menit ke depan gitu ya. Setelah episode pertama, kedua, dan ketiga itu kita laksanakan gitu ya. Yang kedua dan ketiga itu kita lakukan secara langsung tatap muka dengan narasumbernya. Tapi sayangnya saat ini kita karena terkendala PPKM dan lain hal, jadi kita harus secara virtual gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena narasumber yang kita hadirkan di episode ini nggak kalah keren loh dari episode sebelum-sebelumnya. Untuk itu kita sambut dulu ada Bang Sadik. Halo semua. Kenalin nama gue Jafar Sadik Alatas. Gue Ilkom 53 IPB ya. Gue dari Max 13. Ya singkatnya gitu aja kali ya. Oke, udah dulu Bang, segitu dulu biar Oke. makin kepo nih. Oke, jadi saat ini kita bakal ngebahas tentang behind the stage gitu ya. Secara Bang Sadik ini pernah jadi Project Director Achra 2018, kemudian jadi Saudi Achra 2018-2019, juga pernah jadi Vice General Manager Max 2019 gitu ya. Nah, jadi kita tuh pengen ngobrol nih Bang tentang dari konser musik yang begitu gemerlap, mewah gitu ya. Pengen tahu keriuhan di balik layar sebuah konser musik itu gitu loh Bang. Nah, gimana sih cerita pengalaman Bang Sadik ini ketika ngejalanin jadi seorang Saudi yang gue tahu itu, setahu gue ya, Saudi itu kayak orang yang berwenang untuk mengambil keputusan, yang punya kendali gitu ya saat acara itu berlangsung. Boleh Ya, di-share gitu Bang? kalau mau dirunutin tuh panjang banget ya. Maksudnya kalau kita bahas dari A sampai Z gitu. Apalagi kalau tadi lu bilang tentang behind the stage. Kalau gue nangkepnya mungkin berarti pas hari H acara gitu ya. Intinya keputusan terakhir itu semua ada pada tangan si Shodi gitu. Jadi segala keputusan apapun yang terjadi di hari H itu tergantung pada seorang Shodi. Akhirnya waktu itu pertama kali gue jadi Shodi di acara 2018 waktu itu. Pernah Gitu. maksudnya kayak overthinking gak sih di awal? Gue jadi Saudi nih ditunjuk jadi gini nanti gimana gitu-gitu. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Ya kalau ditanya pernah atau enggak pasti pernah ya. Nah jadi biasanya tuh itu sesuai dari koordinasinya lagi sih. Jadi kalau gue bisa cerita sedikit waktu itu intinya gue lebih naruh harapan pada akhirnya sama teman-teman gue, sama tim gue gitu. Jadi karena gue tahu kalau seandainya emang pada akhirnya nggak mungkin semuanya ditaruh di gue gitu kan. Iya. Gitu, gue mati. Jadi akhirnya ya gimana caranya kita, pada akhirnya gimana caranya kita ini aja sih bagi tugas yang baik. Habis itu kita bagi tugas yang baik. Habis itu kita bagi satuin pikiran sih paling penting ya di awal. Jadi nanti kita satuin pikiran, bahasanya nanti apa yang perlu lo putusin sendiri, apa yang perlu nanti ditanya sama gue dan lain-lain. Nah itu adalah hal yang penting banget ya menurut gue ya. Jadi pada akhirnya peran gue mungkin bisa dibilang ya, orang mah kalau bilang keren gitu ya Saudi apa segala macem. Cuma menurut gue bahasanya gue tuh cuma ujungnya doang gitu. Pada akhirnya gitu. Jadi pada akhirnya emang gue sangat bisa dibilang mungkin pada akhirnya acara itu sukses emang karena kerja tim gitu. Karena emang timnya udah benar-benar satu kepala, jadi ya lancar, alhamdulillah. Gitu. Iya, pernah nggak sih kalau misalkan ngadepin kayak kendala pas lagi acara yang nggak keduga gitu dari sebelum-sebelumnya? Kayak misalkan bencana alam, mati listrik, koslet, bagaimana? Waktu itu lagi megang musik corner waktu itu, terus itu musik corner kita adain itu ngadain outdoor sorry. Habis itu gensetnya mati di tengah-tengah. Gensetnya mati. Gensetnya mati. Itu kan sumber listriknya dari genset ya. Nah, gue inget tuh waktu itu yang jagain genset si Habib.
Bang Habib. Iya bang, iya Bang Habib. Wah itu gue lucu sih kalau gue inget-inget tuh waktu. Pokoknya waktu itu dia yang bagian jagain genset, terus tahu genset mati. Waktu itu lagi Hmm. perform, lagi ada yang perform. Band dari Move itu, Move 3 apa 4 ya, gue lupa deh sorry. Terus Pokoknya gimana tuh waktu itu Bang? ya kita juga nggak ada yang tahu ya. Soalnya maksudnya, ya ternyata pas kita usut lagi, ternyata itu ada miskom di awal gitu. Maksudnya jadi ternyata Mhm. genset yang diberikan oleh pihak vendor itu bukan genset terbaik ya, bisa dibilang gitu. Oh, Gitu. iya. Jadi ternyata maksudnya gensetnya apa ya sebutan waktu itu ya, masuk angin lah gitu. Jadi pada akhirnya harus ada jeda berapa lama waktu itu ya? 5 menit mungkin ada ya, 5 Mhm. menitan. Udah mati semua tuh. Gue lupa waktu itu yang nyala cuma tenan doang kalau nggak salah. Iya. Lighting gitu-gitu juga mati. Jadi akhirnya udah, akhirnya ya performer terpaksa berhenti dulu. Berhenti Akhirnya dulu. ya udah akhirnya waktu itu apa namanya ya, MC masuk apa ngejelasin kurang lebih, teriak Mhm. ya pasti gitu kan. Udah ya habis itu kita berharap aja tuh genset nyala lagi ya. Untungnya bisa. Oke. Lanjut lagi abis dari sana tuh. Ya walaupun maksudnya kita sebelumnya pastinya ketika jadi gini, satu hal yang gue pelajarin banget dari Max sama Move itu adalah gimana caranya kita memprediksi atau bahasanya risk management lah bisa dibilang ya. Mhm. Bukan risk Mitigasi management. juga ya. Ya, kurang lebih begitulah. Gimana caranya kita menghadapi suatu persoalan yang mungkin akan terjadi gitu kan. Oh Nah, ya. jadi waktu itu emang kalaupun misal bahasanya itu genset nggak bisa nyala, waktu itu emang kita udah ada prepare berbagai plan gitu yang mungkin bahasa kita ambil apa namanya jalur listrik dari eh, tempat terdekat dan lain-lain itu maksudnya udah ada di ini udah ada di pikiran, Direncanain gitu ya. udah direncanain gitu. Cuma ya alhamdulillah waktu itu uh, gue lupa Shaudinya siapa waktu itu, temen gue si siapa ya, gue lupa waktu itu Rea kalau nggak salah, Vira. Mhm. Pokoknya ya, oh Raffi kalau nggak salah ya, Raffi. Udah pokoknya akhirnya di situ uh, dapat kabar kalau ternyata gensetnya masih bisa, kata si abang-abang gensetnya cuma perlu apa ya dikocok-kocok apa gimana, udah akhirnya ya lancar lah gitu. Oke. Nah, itu kendala terhebat apa gimana nih? Apa ada kendala yang lebih dari sana nggak dari itu? Apa ya, kalau kendala terhebat ya, ya kurang lebih paling kayak gitu-gitu aja sih. Maksudnya kadang masalah koordinasi atau kayak ya kalau dibilang hal nggak terduga ada banyak, atau hal yang kurang dipersiapkan gitu. Kayak mungkin pas Nah. waktu acara gua, tahu-tahu itu antrian ngebludak sebanyak-banyaknya. Untung waktu itu nggak lagi COVID ya. Cuma apa Nggak namanya? zaman. Iya, cuma Ya. waktu itu orang pengen masuk tuh itu ngantri parah banget waktu itu gue lupa. Akhirnya ya udah kita gimana putar otak segala macem sampai akhirnya kita nambahin apa ya kurang lebih kayak gate baru lagi. Habis Oh, itu open adalah gate baru. Mhm. bukan open gate sih, lebih ke apa namanya body checknya ditambahin jadi biar lebih cepat gitu kan. Hmm, Body check apa ya. namanya? Jadi ada beberapa orang yang akhirnya bantuin buat body check. Kebanyakan masalah teknis gitu ya. Atau ada hujan satu sih pas 2019 waktu itu yang gue megang apa namanya acara 2019 ya. Mhm. Itu eh, kita outdoor terus kita waktu itu 2019 ngundang Randy Pandugo. Iya, Randy Pandugo. Pokoknya itu di awal telat setengah jam karena hujan terus banget, Karena hujan. hujan. Dan waktu itu emang ledek sih hujannya, bahasanya hujan berhenti 10 menit hujan lagi kayak gitu tuh Oh. gitu. Terus sampai Mhm. bahkan pas lagi GS-nya itu tampil masih hujan. Mhm. Bukan bukan masih hujan, sorry. Turun lagi hujan gitu. Cuma malah kesana jadi kayak ini banget ya. Dia kan mellow-mellow gitu kan si Randy Pandugo. Jadi kayak malah makin ya gitu lah. Terus kalau misalkan ngadepin ini nih, kayak kan dari sebuah kru itu banyak kepala gitu ya, banyak individu. Biasanya kan komunikasi itu kalau lagi sibuk lagi, apalagi kayak barusan terhimpit banyak masalah, hektik gitu lah ya. Ya. Ada miskom gitu. Gimana cara seorang Saudi yang berkuasa saat itu, yang berwenang gitu, kayak ngambil keputusan ketika ada miskom antar individu ataupun antar divisi gitu, Bang. Satu hal yang perlu ditegaskan bahwa seorang apa ya, seorang Shodi itu paling wajib memiliki apa ya, ya kepala dingin lah.
tenang lah gitu Mhm. dalam memutuskan berbagai hal gitu. Soalnya emang kalau seandainya nggak tenang nggak mungkin lancar gitu itu acara bisa dipastikan gitu. Gak bersih gitu. Iya, soalnya Ngambil iya keputusannya. maksudnya soalnya itu benar-benar hektik gitu. Bahkan Mhm. wah ngaco deh. Pokoknya hal mungkin bisa dibilang kayak tahu-tahu lu ngelihat satu hal dan lain hal aja tuh bisa ngebikin lu sendiri panik gitu. Mhm. Dan mungkin ini basic, cuma harus ditanemin gitu di kepala setiap orang panitia, entah yang maksudnya dia sebagai apa ya kru atau sebagai yang bisa menentukan kebijakan di saat apa Mhm. namanya acara berlangsung. Intinya sih gini, ketika ada apa namanya ketika ada hal-hal yang bisa diselesaikan sendiri, selesaikan sendiri. Kurang lebih sih kayak gitu. Tapi Ya. tentunya itu udah ditentukan di sebelum acara ya, maksudnya porsinya lah gitu. Nah, nanti ketika ujung-ujungnya masa adalah apa ada hal yang perlu dibahas ataupun bahasanya apa yang harus ditentukan oleh Shodi, baru nanti pada akhirnya bertanya ke Shodi gitu. Mhm. Walaupun pada akhirnya mungkin Shodi udah menentukan duluan sebelum mereka bertanya gitu. Biasanya kadang kayak gitu juga. Ada Ya, ilmu pastinya gitu ya bang? waduh kalau dibilang ilmu pasti sih nggak ada ya. Cuma itu lebih ke Mhm. ya pertama lo harus kepala dingin, habis itu lo ngerti teknis secara keseluruhan itu wajib. Mhm. Ngerti teknis, lo ngerti permainan waktu, lo ngerti gimana Mhm. caranya. Soalnya kan gini, ketika lo nentuin sesuatu dalam hal apapun ya, itu akan jadi akan jadi domino efek gitu loh. Bakal jadi domino efek gitu. Jadi kayak kalau seandainya lo nentuin satu hal yang salah, otomatis akan Mhm. ada hal lain yang sangat mungkin untuk jadi salah gitu. Nah, jadi di Ya. situ gimana caranya lu tahu apa yang lu lakuin efeknya akan seperti apa, plus minusnya seperti apa, dan apa ya, ya gue yakin sih pada akhirnya seorang show dia akan menentukan yang terbaik gitu. Mhm. Dan bisa dibilang nggak ada keputusan Shodi yang salah ya harusnya di saat itu gitu. Maksudnya bisa dibilang nanti ditentukan salahnya setelahnya gitu. Kalau seandainya lu mau ngebantah baru deh kalau acara udah kelar gitu. Cuma kalau di pas lagi hari H ketika bisa dibilang Shodi udah ngomong A ya A gitu. Mhm. Karena dia udah sebagai leader lu gitu. Ya pernah nggak bang kalau ngambil keputusan yang nekat gitu, tapi itu nyelesain masalah banget gitu, tapi dibilang kayak nekat gitu loh. Kalau nggak out of Apa the ya? box deh gitu. Kadang tuh apa ya, lu nggak bisa tahu kalau keputusan lu out of the box atau nekat atau apa ya. Mungkin karena emang itu keputusan harus lu ambil gitu, cepat Mhm. atau lambat. Gitu. Paling ada gini sih. Jadi waktu itu ya acara 2018 di sebelum acara kita BPH tim dan apa panitia semua udah nentuin kalau seandainya batas masuk penonton itu buat masuk ini ya dari luar ke dalam gate. Jadi kan kita apa sebutannya close gate ya, ya close gate. Jadi Mhm. kita nentuin close gate itu, gue lupa detailnya jam berapa gitu. Pokoknya waktu itu di performer kedua kalau nggak salah. Pokoknya setelah performer kedua selesai, antrian ditutup. Pokoknya maksudnya antrian selesai semua udah gate ditutup kayak gitu. Sampai tahu-tahu, ini sorry kalau gue lupa kalau gue lupa detailnya. Cuma intinya kurang lebih Iya iya. waktu itu kayak udah jam 8 udah pengen masuk si GS Raisa. Iya. Iya udah pengen masuk GS. Tahu-tahu ada tuh segerombol manusia lagi datang untuk penonton. Ada mungkin bisa dihitung 30 sampai 50 orang ada kayaknya. Wih, lumayan itu banyaknya. Iya lumayan gitu. Kayak waktu itu gue mikir dulu sih, kayak gue mikir dulu bentar efeknya kayak apa gitu kan. Soalnya kan sebetulnya itu cukup ngeganggu gitu ketika Oh lu iya. buka pintu gitu kan, maksudnya kayak crowd akhirnya masuk apa segala macem, ngancurin suasana sedikit ya bisa gue bilang kurang lebih lah. Itu pokoknya dia udah punya tiket. Walhasil dia udah punya Hmm. tiket, jadi pas waktu itu mereka akhirnya di body check sebelum buka pintu. Jadi pas MC Mhm. lagi ngomong, pintu langsung dibuka, tutup lagi, udah akhirnya nggak ada masalah, selesai gitu. Mungkin kalau boleh cerita sedikit, cuma ini kejadiannya sebelum acara gitu. Jadi Iya. singkat cerita waktu itu 2019, acara 2019 sempat ada miskom dengan siapa namanya GS Randy Pandugo gitu, karena Mhm. beberapa alasan. Cuma ternyata sempat ada miskom di mana berhubungan sama teknis gitu. Teknisnya adalah tentang ya kebutuhan dari alat musik dia ya. Waktu itu hubungannya sama Mhm. apa ya, sama drum kalau nggak salah. Jadi waktu itu drumnya pas dia lagi cek sound, drumnya nggak sesuai dari apa yang kita planning. Iya. Jadi dia bilang pokoknya intinya waktu itu kalau
ini nggak sesuai dari apa yang udah kita minta, gue nggak mau tampil. Ya udah, ya kita putar otak lah intinya. Cuma kita akhirnya coba bahasanya apa namanya, kita cari-cari apa namanya, studio-studio terdekat gitu mungkin yang bisa dipinjem atau kita sewa gitu kan, apa namanya, drumnya yang sesuai dari spek yang dia mau. Hmm. Ya tapi alhamdulillah sih, maksudnya pada akhirnya kita dapetin drum itu pada jadi waktu itu dari ini sih, alhamdulillah Pak Yai ternyata ada drumnya. Jadi waktu itu sebetulnya Pak Yai emang punya drum yang dibutuhin itu, cuma di lagi dipinjemin kalau nggak salah. Dan maksudnya kan ketika habis dipinjem dan habis itu nyamperin ke apa namanya, harus dikirim ke IPB, habis itu harus kita setting apa segala macam kan, tuh butuh waktu gitu kan. Iya, lama ya. Alhamdulillah lah waktu itu akhirnya nggak ada masalah, bisa berjalan lancar. Ya cuma hal-hal kayak gitu harus pelajaran lah, maksudnya next Hmm. time bisa jadi tahu kalau lu harus apa namanya, ngehindarin dan bisa mengantisipasinya. Harus kita perhatiin sedetail itu ya Bang ya. Sampai Banyak setekan banget, drum itu. banyak banyak Hmm. banget. Kayak kita Max dan mau ngebuat acara, semua hal selalu dipertimbangkan dengan baik. Kasarannya tuh kayak gak ada hal yang tidak terduga gitu, bisa dibilang. Hmm. Jadi segala hal harusnya lu udah ngeduga hal itu gitu. Dan lu udah Iya. mempersiapkan apa yang akan terjadi dan apa yang akan lu lakuin. Pokoknya waktunya ya itu outdoor segala macem ya. Karena kita mempertimbangkan, maksudnya kita cobalah mempertimbangkan segala hal dengan detail dan kita nggak kaget Hmm. lah pas di hari H kalau seandainya kejadian. Ya kita benar-benar memperhitungkan kalau seandainya nanti itu hujan di jam segini itu gimana. Kalau hujan di jam Hmm. segini gimana. Kalau kita hujan dan lain-lain lah. Pokoknya maksudnya ya kita berjalan dengan cara sedetail itu gitu. Ya. Soalnya kita berusaha supaya uh, apa namanya, zero complaint lah ya, supaya experience-nya itu dapat banget dari penonton, dari apa namanya, penampil semua, dan Hmm. bahkan untuk panitia sendiri pada akhirnya bisa ngerasa puas karena telah ngejalanin hal itu dengan sungguh-sungguh dan hasilnya oke gitu. Ya. Sesuai rencana gitu ya dari awal. Gitu. Ya, soalnya Bang dari MOV juga nih bakal ada konser online gitu ya. Nanti MOVFest namanya tuh. Nanti di bulan Apa? September akhiran. MOVFest namanya. Oh iya. Iya gitu. Nah, makanya akan sedikit berbeda gitu nggak sih Bang? Kayak eh, kru di belakang panggung saat online dan saat secara langsung gitu kan Bang? Iya itu pasti, itu gue jamin pasti bakal beda. Ya. Ya apa, tense-nya itu gimana, terus dari segi mungkin satu juga sih yang agak Mm. gue sayangin ya, kalau seandainya lu ngelihat penonton secara online ataupun offline gitu, satu hal yang beda tuh gimana ketika lu ngerasain, lu seneng ketika lu dateng, apa lu buat acara yang datang banyak, crowd-nya apa dapet banget. Nah itu apa namanya, ya itu hal yang beda banget sih pasti ya, dibandingkan kalau seandainya lu buat offline apa online gitu. Cuma ya Ya. keadaan haruskan kayak gitu sih. Jadi ya Ya. kita harus beradaptasi lah. Ada saran nggak Bang dari Bang Sadik sendiri? Kalau misalnya kita Apa ya? ngelakuin secara online gitu. eh Ya gue sih saran umum aja ya, soalnya maksudnya gue nggak tahu Mhm. dalam mana lu gimana, maksudnya teknis dan lain-lainnya, ya gue serahin aja semua ke lu. Cuma kalau gue boleh ngasih saran ya gitu, maksudnya satu hal yang benar-benar harus kita pahamin sebagai sesama anggota Maxmov gitu ya. Kalau kita sendiri, kita di sini punya budaya sendiri gitu. Gimana kita apa namanya, profesional tapi juga Mhm. kekeluargaan gitu. Maksudnya kita ya bisa dibilang mungkin kita ribut-ribut kita lagi kerja nggak ada masalah gitu. Tapi ya ketika di luar ya kita bisa enjoy bareng gitu segala macam. Nah itu adalah satu hal yang harus lu pahamin Mhm. dan harus tetap di apa ya bahasa ya, diturunin lah karena itu emang hal yang baik gitu. Habis itu tentang gimana kalau seandainya kita bisa apa namanya, bekerja dengan sangat detail, dengan mempertimbangkan berbagai hal, dengan sangat ya waktu. Cuma hasilnya gue jamin gak akan apa namanya, ya mengkhianati usaha gitu ya. Komunikasi sih itu satu hal yang mungkin bisa dibilang sangat kunci ya dalam setiap hal apapun lah, gak usah acara Mhm. gitu.
Ketika lu pengen emang kerja sama tim lu, ya lu komunikasi benar-benar ya intinya komunikasi harus lancar gitu. Dalam berbagai hal, coba bangun komunikasi yang baik, saling negur satu sama lain itu nggak ada masalah, saling bangun kepercayaan juga satu sama lain gitu. Dan yang penting ya itu sih, lu saling percaya sama temen lu dan buktiin juga kalau diri lu bisa dipercaya sama temen lu kayak gitu. Sama tim lu ya, gitu semua. Ya jadi semua punya porsi masing-masing, jangan saling nyalahin, saling backup tapi gitu, saling ngebantu, komunikasi kalau ada kesulitan apa segala macem ya sisanya gampang lah, harusnya habis itu udah aman insyaallah. Itu aja sih paling. Oke Bang, seru banget nih obrolan kita pada siang kali ini, nggak kerasa karena kita ya mungkin karena keterbatasan waktu gitu ya. Selalu. Kita jadi nggak bisa lebih banyak lagi. Semoga kita dapat ketemu di kesempatan lain, mungkin podcast ataupun acara ataupun hal-hal yang lainnya gitu Bang. Tapi sebelum Ya. kita menuju akhir acara nih, kita main games dulu kali Bang. Oke. Jadi gamesnya tuh pertanyaan random, Bang Sadik Oke. jawab secara cepat, lugas gitu. Dan langsung aja kali ya Bang. Boleh. Udah siap. Pertanyaan pertama nih, apa judul lagu yang sering didengar? Banyak banget. Satu Watching aja the deh. Wheel. Oke. Itu Satu lagi deh. Satu lagi. Summertime. Oke. Terus kapan terakhir kali nangis? Terus gara-gara apa? Nangis. Atau enggak galau deh, nangis galau. Kapan ya? Nangis gue lupa, nggak bohong, ini swear gue ya. Udah lama berarti. Ya udah lama lah. Ya kalau galau mas ya maksudnya meratapi kehidupan dan lain-lain. Oke, terus ini nih. Kejadian yang paling memalukan gitu loh. Pernah nggak? Kapan? Gimana? Kejadian paling memalukan. Apa ya? Atau pas main game show? Apa? Pernah main game show, Abang? Oh. Tahu. Ternyata videonya kesebar di mana-mana ya. Boleh. Ada tuh. Itu sesuatu yang sesuatu kalau yang hush katanya. Angin gitu. Oh iya. Cuma lumayan loh, dari situ gue dapet 14 juta. Lumayan. Gila, main game kayak gitu doang. Ya walaupun menghancurkan ini ya, harga diri lah dikit. Gak apa-apa lah, 12 juta. Lumayan lah. Oke. Pertanyaan terakhir. Paling ngerasa cakep kalau gimana? Gue sih ngerasa cakep terus ya. Kagak. Kalau gimana nih? Pakai kemeja? Ya, gue nggak tahu lah jawabannya apa. Cuma ya, oh iya. Nggak, gue ngerasa cakep terus. Lu nanti sebagai anak Max sama Mov lu harus ada timbul rasa-rasa pede sama sombongnya sedikit gitu. Oh iya. Oke, amanahnya nanti disampaikan. Kalau lu udah lulus nanti apa gitu, ya itu harus ada, wajib itu. Bumbu sombong gitu ya. Dikit aja dikit. Oke nih. Oke Bang, terima kasih nih, kita udah ngobrol banyak. Dirasa nih kayak udah banyak dagingnya gitu ya, banyak ilmu yang bisa teman-teman juga ambil. Ini ada sedikit cenderamata dari Mov untuk Bang Sadik. Gokil. Thank you. Oke. Thank you juga udah ngundang gue ya. Nanti ya ngobrol-ngobrol lagi lah kalau ada waktu. Jangan lupa untuk terus stay tune di podcastnya Mov ini, karena nanti di episode kelima akan lebih seru lagi tentunya ya. Oke, akhir kata, bye-bye. Thank you.